Rupiah hari ini melemah namun sebenarnya tidak terlalu bergerak banyak di 16.200-an. Kita lihat dana outflow dari SBN ini mencapai 2 triliun rupiah, Pak Birger. Apakah Bapak lihat memang aliran dana ini keluar dari Indonesia atau hanya shifting ke SBRI? Terus terang saya tidak terlalu khawatir dengan apa yang terjadi outflow terutama di SBN. Karena memang pada dasarnya investor regional maupun domestik itu sudah mencari sasaran yield yang lebih tinggi. Yang memang tadi seperti Anda juga katakan sekarang kebanyakan masuk ke SRBI. Kita lihat SRBI terutama 1 tahun masih bisa menghasilkan yield di atas 7,5. Bahkan hari ini dengan lelang yang keluar hari ini bahkan sudah mencapai hampir di bawah 7,5-an. 7,49, 7,48. Jadi memang minatnya itu sangat besar, sehingga akhirnya memang shifting. Mungkin kita lihat selama ini ada outflow di SBN, tetapi inflow ke pasar SRBI cukup besar. Kalau kita lihat neto berdasarkan data yang kita dapat juga sampai dengan 4 Juli, yang masuk ke SRBI dari asing paling tidak hampir mendekati 140 T. Sementara yang keluar neto di SBN itu hanya sekitar 32 sampai 30 T, 33 T. Begitu juga di pasar saham, terjadi jual neto sebesar 9 T. Jadi sebetulnya secara net-net kita masih inflow sekitar 100 T-an yang masuk memang ke SRBI. Sehingga sebetulnya kalau memang dikhawatirkan, justru tidak. Memang apa yang dilakukan, kebijakan yang sudah dilakukan oleh otoritas moneter kita dengan memang men-shifting investasi dari yang long term duration dipindahkan ke short term duration, ini memang cukup menarik peminat terutama dari investor baik di domestik maupun di regional, dan mudah-mudahan ini akan tetap bertahan sampai dengan nanti kita menunggu keputusan-keputusan yang cukup penting paling tidak dari 4 pertemuan yang akan diadakan Bank Sentral Amerika Serikat mulai dari Agustus sampai dengan akhir tahun ini, Anneke. Baik, terlepas dari volatilitas yang ada di global, Pak Birger, kalau kita lihat di dalam negeri ini, kita tengah memasuki transisi menuju ke pemerintahan yang baru, di mana juga mungkin banyak investor yang menunggu kebijakan-kebijakan untuk 5 tahun ke depan. Apakah di saat seperti ini aset-aset keuangan kita masih menarik untuk investor global? Kalau dikatakan menarik, we are still one of the darling di emerging market. Kalau kita lihat against our peers, misalnya dengan Malaysia, ataupun misalnya dengan Taiwan, ataupun dengan Korea, secara yield kita jauh. Even dengan Filipina. Filipina biasanya mendekati kita kurang lebih 50 sampai 30 sampai 50 basis. Jadi katakan kalau sekarang kita 10 tahun di 7%, Filipina biasanya sekitar 6,5 sampai 6,6. Jadi boleh dibilang secara yield kita masih sangat menarik. Belum lagi ditambah dengan fundamental kita yang cukup kuat selama ini. Rupiah bisa kita pertahankan dengan baik, cadangan devisa kita juga bagus, GDP growth kita juga bagus, sehingga itu semua menjadi modal paling tidak untuk investor global yang memang mencari. Kalau kita lihat secara keseluruhan, sekarang masih terjadi pencarian yield hunter dari investor global. Rata-rata memang masuk di pasar-pasar yang memang high yielders. Tetapi memang even yang bukan high yielders, misalnya kita katakanlah South Korea ya, Korea Selatan yang cukup solid juga di dalam fundamentalnya, itu juga termasuk salah satu incaran daripada investor asing. Tetapi secara yield kita jauh lebih baik dibandingkan mereka. Korea Selatan kalau tidak salah kurang lebih sekarang ada di 3,2 untuk 10 tahun. Sementara kita katakanlah sekarang 10 tahun di 7%, jauh lebih menarik dibandingkan memang dengan Korea. Sementara secara fundamental pun boleh dikatakan kita juga masih one of the best setelah memang hasil pemilihan umum yang 1 putaran memberikan kepastian bagi investor, terutama investor regional untuk masuk. Jadi mudah-mudahan ini harus terus kita maintain situasi ini sampai dengan nanti terjadi pemilihan ataupun juga masuknya transisi daripada pemerintahan baru yang akan kita lihat di bulan Oktober. Harusnya kalau memang melihat agenda-agenda yang sudah disampaikan, kita tidak bisa pungkiri bahwa memang semuanya memang mengarah pada positif. Jadi mudah-mudahan kita memang bisa melihat suatu transisi nanti yang mulus dengan memang adanya susunan formasi yang ada juga di pemerintahan baru yang paling tidak bisa memberikan ketenangan bagi investor, baik investor regional maupun juga investor domestik nantinya, begitu sih Anneke. Baik, Pak Birger, skenario-nya seperti apa jika ternyata ada pemangkasan suku bunga, seperti apa kurs rupiah kita di akhir tahun dan juga yield SBN 10 tahun, dan bagaimana jika pemangkasan suku bunga itu tidak terjadi di tahun ini? Baik Anneke, harusnya sih kalau kita melihat semua data-data yang ada,
dan juga mudah-mudahan dengan data yang akan keluar besok sesuai dengan ekspektasi pasar, paling tidak dengan pemangkasan suku bunga 1 kali yang dilakukan Bank Sentral Amerika Serikat, mestinya juga akan diikuti oleh Bank Indonesia, yang mungkin baru akan mengadakan pemangkasan suku bunga di akhir tahun. Karena kalau kita kembali misalnya ke beberapa bulan yang lalu, di saat memang BI menaikkan suku bunga waktu itu, pasar sebetulnya tidak expect bahwa BI akan menaikkan suku bunga. Karena waktu itu sebetulnya rupiah belum terdepresiasi seperti sekarang. Tetapi mungkin di otoritas moneter kita waktu itu melihat hal-hal yang mungkin tidak dilihat oleh pasar, sehingga akhirnya memang itu harus diambil. Tetapi harusnya akan kembali nanti diikuti dengan penurunan once memang Bank Sentral Amerika Serikat menurunkan suku bunganya. Harusnya kita lihat lagi rupiah akan kembali ke level mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun di bawah 16.000 begitu sih Aneka.